Selamat sore buat seluruh masyarakat Kabupaten Tebu dan masyarakat Rimbu Bujang serta dimanapun berada. Bahwa pada siang hari tadi saya melakukan mampir atau kunjungan ke SMP 3 Kabupaten Tebu yang beralamat di Jalan Pahlawan, Kelurahan Wiroto Agung, Kecamatan Rimbu Bujang, Kabupaten Tebu. Seperti tampak pada gambar di atas, itu adalah pemandangan lokasi atau pemandangan daripada SMP 3 Kabupaten Tebu yang hari ini dikepalai oleh Bapak Slamet SPD. Terkait postingan saya pada sore hari ini, bahwa hari kemarin pada saat pembangunan pagar di belakang sekolah ini akan selesai dan akan melakukan penutupan terhadap akses yang memang selama ini digunakan untuk bisa keluar masuk masyarakat, dan berbuntut pada penutupan atau pelarangan atau aksi daripada masyarakat agar jalan tersebut jangan ditutup, maka saya hari ini langsung menemui kepala sekolah, yakni Bapak Slamet SPD, untuk minta klarifikasi dan penjelasan terkait masalah riak-riak dan gejolak daripada pembangunan pagar di SMP 3 Kabupaten Tebu ini. Berbincang dengan Pak Slamet, tentu banyak hal yang kronologi daripada pembangunan dan sekolah ini. Itu menurut Bapak Kepala Sekolah, bahwa SMP ini adalah termasuk SMP yang pertama di Kecamatan Rimbu Bujang. Tentunya dalam meningkatkan mutu pendidikan dan sebagainya, SMP ini pun punya program untuk membuat sekolah ini lebih bagus, lebih meningkat daripada yang sudah-sudah. Maka pada tahun 2017, di saat jelang daripada pembangunan bantuan dari pemerintah pusat ini, yang ingin menjadikan SMP ini sekolah unggulan, maka kepada masyarakat, kemudian pemerintah setempat, baik itu camat dan ramil, kemudian kapolsek, kemudian pemerintahan desa dan kelurahan, maksudnya itu semuanya sudah dimintai persetujuan dan ada tanda tangan di atas materai. Informasi yang bisa kami dapat bahwa untuk membuat sekolah model, maka sekolah ini harus menyiapkan lokasi seluas tentunya lebih daripada 2 hektar. Karena SMP ini memiliki tanah yang hari ini bersertifikat itu berjumlah 3,5 hektar, maka SMP ini layak untuk mendapatkan bantuan pemerintah dari pemerintah pusat untuk membentuk sekolah unggulan atau sekolah model di Kabupaten Tebu. Sehingga tahun 2018, 2019 itu 2 buah gedung sudah dibuat dengan bantuan pemerintah, karena setiap tahunnya itu akan diberikan bantuan 1 gedung senilai 1 miliar rupiah. Master plan yang ada di sekolah ini, yakni bahwa sekolah ini akan berbentuk keliling. Jadi bangunan-bangunan yang nanti akan dibikin sampai 10 tahun ke depan, jika tidak ada pandemi COVID-19 kemarin, itu setiap tahun akan dianggarkan 1 gedung dan bentuknya keliling ke belakang, maka akan banyak gedung yang berdiri seperti ini. Dan inilah rencana ke depan untuk SMP 3 Kabupaten Tebu. Berbuat baik tidak semudah yang kita inginkan. Terkadang benturan demi benturan ada. Dan inilah yang terjadi hari ini di SMP 3 Kabupaten Tebu. Karena SMP ini berdiri sudah begitu lama, maka di kanan kiri SMP banyak daripada masyarakat atau mantan guru atau guru yang masih menempati bukan di perumahan guru atau komplek guru, tetapi tanah sekolah. Tentunya untuk membuat sekolah ini menjadi sekolah unggulan, rumah-rumah tersebut yang hari ini konon itu berjumlah lebih dari 22 rumah ini tentunya harus disterilkan atau dipindahkan. Inilah yang mungkin menjadi pemicu daripada gejolak yang selama ini timbul sejak mau
ditetapkan sekolah ini menjadi sekolah unggulan untuk membuat sekolah ini lebih layak huni dan layak belajar. Informasi yang kita dapat bahwa dari 22 orang yang ada di areal atau lokasi SMP ini itu tidak semuanya guru. Artinya apa? Kalau yang dari mantan guru pensiunan itu ada 5 orang, kemudian yang guru masih aktif ada 2 orang, sedangkan sisanya adalah keluarga daripada bapak dan ibu guru yang hari ini mungkin sudah tidak menempati lokasi itu lagi. Sementara informasi yang saya dapat dari masyarakat hari kemarin mengatakan bahwa untuk masyarakat yang tinggal di dalam ini sendiri itu ada berjumlah 22 kakak, dan mereka juga punya PBB, punya pajak, punya KTP KK yang semuanya beralamat di situ. Artinya memang benar-benar bahwa mereka itu semuanya adalah masyarakat yang tinggal di lokasi SMP itu. Permasalahannya justru timbul di saat pembangunan sudah dimulai, maka gejolak timbul untuk masyarakat sendiri harus pindah untuk meninggalkan tempat yang selama ini sudah ditempati, dan inilah yang menjadi pemicu dan dilema daripada yang terjadi di SMP 3 Tebu. Informasi yang bisa kita berikan bahwa pada tahun 2017, 18, 19 dan hari ini 20, artinya sudah berjalan 4 tahun. Terkait polemik yang terjadi di sini sebenarnya sudah diselesaikan sejak zaman Camat Sukiman. Kemudian ganti Ibu Camat Nariah, kemudian hari ini adalah Bapak Riki Saputra. Dan untuk pihak saksi daripada Dan Ramil dan kepolisiannya sendiri tentu sudah berulang-ulang ganti juga. Tetapi permasalahannya justru belum selesai dan pembangunan tetap berjalan seperti yang kita gambar di atas. Itu adalah pagar yang langsung numbur daripada rumah yang menempati di situ, dan akhirnya pagarnya ada di belakangnya lagi dan tidak bisa untuk disambung karena ada bangunan rumah. Itulah informasi yang bisa kami berikan buat kawan-kawan semuanya, bahwa dari pihak sekolah menginginkan satu, untuk masyarakat yang ada di dalam bisa pindah. Kemudian dari pihak sekolah juga sudah berusaha untuk memberikan tanah pengganti, yaitu tanah sekolah yang jumlahnya 3,5 hektar akan dikurangi, yang di perbatasan dengan SMK itu lebar 20, panjang 200. Di situ rencana akan direlokasi, yang akan diusulkan pihak SMP sendiri kepada pemerintah. Akan tetapi dari pihak masyarakat menginginkan hal yang sebaliknya, inginnya tanah yang untuk beliau ini semuanya suruh jual, kemudian dibelikan tanah, kemudian dibangunkan rumah, kemudian dikasih uang pesangon. Jika hal ini tidak ikut campur tangan terhadap pemerintah Kabupaten Tebu, tentunya permasalahan ini tidak akan ada selesainya. Apalagi tugas daripada kepala sekolah, guru itu banyak termasuk dalam hal penataan terhadap anak murid dan pembelajaran. Informasi yang kami berikan mengapa sekolah ini harus dipagar. Kebetulan SMP 3 Kabupaten Tebu ini sendiri ada berlokasi di termasuk jantungnya daripada Sarina atau jantungnya Kelurahan Wiroto Agung. Artinya memang termasuk dalam kawasan yang padat penduduk. Informasi dari seorang guru tadi selesai ngadap kepala sekolah ngobrol-ngobrol, bahwa seingat dia saja karena tidak ada pagar ini ada sekitar 7 daripada kendaraan roda 2 yang hilang. Ya memang tidak serentak tetapi berganti-ganti, itu ada sekitar 7 unit kendaraan yang sudah hilang. Yang kedua lagi, tingkat keamanan sekolah juga kurang. Karena apa? Dari luar, dari dalam, keluar masuk bebas melewati daripada sekolah ini. Padahal inginnya sekolah ini adalah ada satu pintu khusus di depan yang dijaga satpam dan dikelilingi oleh tembok, sehingga memang benar-benar kualitas daripada pendidikan dan kenyamanan pendidikan benar-benar terjaga. Kemudian informasi yang saya dapat lagi, karena kalau pada malam hari itu memang ya penerangannya juga kurang. Tentunya banyak sekali
Selamat pagi Pak Kepala Sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbuat tidak benar untuk duduk-duduk atau ngobrol Terkait di masalah SMP. pembangunan Itu saja pagar bisa kami yang ada sampaikan di pada belakang sore hari SMP ini. 3 Pak. Dan ini adalah Kemarin obrolan sempat dengan saya Bapak Kepala unggah Sekolah SMP di Bapak YouTube, Slamet SPJ. yaitu Mari sama-sama sedikit kita ada dengarkan. penolakan dari masyarakat. Sebenarnya ceritanya bagaimana Pak? Monggo silahkan diklarifikasi oleh pihak Pak Kepala Sekolah yang Bapak tahu. Terima kasih. Terima kasih. Masalah pembangunan pagar itu adalah hak wewenang kepala Dinas Pendidikan dan Kabupaten Tebo. Karena itu adalah proyek, bukan proyek sekolah. Artinya bukan sekolah, tetapi itu adalah proyek Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tebo. Sehingga proses pembangunan itu bagaimana dalam master plan-nya saya juga tidak paham, tetapi ada ceritanya itu semuanya dari pagar lama disambung tanpa ada putus. Nah itu. Ya. Jadi gini Pak, kemarin sedikit saya mengambil berita atau wawancara dengan masyarakat yang ada di dalam. Kan solusi yang untuk di dalam sendiri kan belum selesai, dianggapnya seperti itu. Kok sekarang mau ditutup, kami lewat mana, itu alasannya. Menurut sampean bagaimana nih? Yang dimaksudkan solusi yang mana saya juga kurang paham. Rumah-rumah yang ada di dalam 22 rumah yang orang nempati Pak. Nah, itu kan kalau itu kan bukan wewenang kita seperti kepala sekolah, itu wewenang bupati ataupun Dinas Pendidikan dan Kabupaten Tebo. Kepala sekolah kan hanya berbicara mengelola sekolah. Kalau masalah pembangunan hal-hal yang semacam itu, penggusuran dan lain sebagainya kan bukan hak wewenang kepala sekolah atau sekolah kan gitu aja. Iya. Jadi itu yang melakukan penghadangan kemarin itu hak mereka. Sementara dari pihak sekolah sendiri, karena ini wewenangnya dinas dan bupati ya Pak ya. Iya, iya. Itu saja Pak Slamet. Jadi komentarnya, harapannya apa ini untuk masyarakat Ya, atau untuk dinas? Harapan saya pada pihak-pihak yang terkait punya kepentingan, terutama adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Tebo dan Bupati, ya selesaikanlah masalah ini dengan baik agar masyarakat juga puas, kita pun juga gak ada masalah proses pembangunannya, karena semuanya itu sudah kita bicarakan di tahun 2018. Ketika itu sudah kita kumpulkan beberapa orang termasuk warga, tokoh masyarakat, bahkan mantan-mantan kepala sekolah SMP Negeri 3 Kabupaten Tebo. Ada juga Dinas Pendidikan yang diwakili oleh Kabid, kemudian camat, lalu anggota dewan, semuanya sudah lengkap dan hasil keputusan musyawarah itu sudah jelas di sana, bahkan ada teken di atas meterai. Teken di atas meterai. Jadi memang untuk pembangunan di sekolah, untuk masyarakat Semuanya sendiri udah setuju dan mendukung udah. Mendukung. Ada yang mendukung. Tapi harapannya tentu Pak Kepala Sekolah sendiri, hal-hal yang seperti ini bisa diselesaikan secara keluargaan tentu Pak ya. Ya, maunya kita selesai secara keluargaan. Karena bagaimanapun sekolah ini ya juga pengen maju, pengen tertata dengan baik. Ini bukan semata-mata untuk guru dan kepala sekolah, tetapi untuk kita sebagai masyarakat, khususnya adalah ibu bujang, apalagi yang di sekitar komplek SMP, kan begitu. Ini namanya sekolah apa sih Pak yang program terbaru nih Pak? Maksudnya yang ada pembangunan yang pembangunan renovasi. Renovasi maksudnya enggak? Artinya ini sekolah ini mau dijadikan sekolah apa? Ya, pembangunan renovasi itu kan renov artinya akan perubahan master plan sekolah yang secara besar-besaran itu pun proyek usaha. Nah, Maksud kami gini Pak Selamat, maksud saya sekolah ini mau jadikan sekolah unggulan atau sekolah model atau sekolah apa Pak? Ya terus terang, karena sekolah kita ini sekolah yang terlama di Rimbu Bujang, di Kabupaten Tebo khususnya juga, memang ini sudah menjadikan satu sekolah yang yang memang unggulan. Oh, sekolah unggulan ya. Oke Pak, selamat, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan ini masyarakat dan dinas serta bupati tahu kejadian yang kemarin dan hari ini harapan Pak Kepala Sekolah. Terima kasih Pak, selamat siang Pak Slamet. Ya, terima kasih.